Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aksani dengan NIM F121211068. Hari ini saya akan menjelaskan terkait geologi cekungan Jawa. Tektonik Pulau Jawa. Pulau Jawa terbentuk akibat tumbukan lempeng Eurasia yang bergerak ke tenggara dan lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke utara. Subduksi ini menciptakan palung Jawa dengan pergerakan sekitar 7 cm per tahun dan menghasilkan akseteronerik kompleks, yaitu akumulasi material dari lantai Samudra Hindia di busur muka Jawa. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu adalah peta yang menggambarkan terkait cekungan-cekungan di Pulau Jawa. Fase tektonik. Pada Mesozoikum, subduksi lempeng Indo-Australia di bawah Sunda Microplate membentuk sutur karang sambung sampai Meratus. Pada Paleogen, rifting menciptakan horst dan grabet, sementara Vorarlberg Basin berkembang di selatan Jawa. Pada kapur akhir Paleosen, fragmen Gondawat terdocking, mematikan subduksi dan mengangkat gunungan Meratus. Pada Eosen, 54-45 juta tahun yang lalu, berkurangnya pergerakan lempeng India dan matinya Wharton Ridge memicu tegangan tektonik di Asia Tenggara, membentuk cekungan utama seperti Natuna, Sumatera, Sunda Jawa Timur, Barito, dan Kutai dengan endapan Sindrif. Pergerakan ini dipengaruhi oleh sesar regional dan struktur basement yang mengontrol arah cekungan Paleogen di Tenggara Sundaland. Produk subduksi dari tumbukan antar lempeng-lempeng tersebut yaitu seperti Bark Arc Basin di utara busur Jawa dan Laut Jawa. Terbentuk di paparan Sunda dan lempeng Samudra Utara Bali Flores pada Paleogen akhir, cekungan di paparan Sunda berkembang sebagai Rift Basin, lalu terdampak Sunda Orogeny di Neogen akhir, membentuk lempatan isoklinal atau lempatan yang sejajar antar sayap-sayapnya. Cekungan utama meliputi cekungan Jawa Barat, Sunda, Belintang, Cirebon, dan cekungan Jawa Timur, Jawa Tengah Utara, dan Madura. Vorarlberg Basin terbentuk di dekat zona subduksi antara busur luar non-vulkanik dan busur vulkanik di Pulau Jawa. Cekungan ini terbentuk sejak akhir Paleogen, terdiri dari sedimen resen akibat pemekaran lantai Samudra pada Oligosen yang kemudian mengalami uplift dan erosi regional. Cekungan belakang busur, Back Arc Basin. Cekungan belakang busur, Back Arc Basin di Pulau Jawa terbentuk akibat regagan tektonik dalam sistem subduksi sejak Paleogen hingga Miosen akhir, dipengaruhi oleh penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Cekungan utama meliputi Jawa Utara, Kendeng, Solo, Madura, dan Laut Jawa dengan endapan sedimen tebal yang berpotensi sebagai reservoir hidrokarbon serta sumber panas bumi. Kecekungan ini berperan dalam eksplorasi energi di Indonesia. Kita bisa melihat di sebelah kiri itu adalah proses terbentuknya Back Arc Basin, dan di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan perkembangan cekungan belakang busur, yang dimana rifting dan busur vulkanik menyebabkan pemekaran dasar laut. Hal ini membentuk busur magmatik baru di dekat palung dan meninggalkan busur sisa di sisi lain cekungan. Jadi seperti itu. Cekungan Jawa Utara. Cekungan Jawa Utara terletak di lepas pantai utara Pulau Jawa, terbentuk akibat aktivitas tektonik antar lempeng Eurasia dan Indo-Australia dengan akumulasi sedimen sejak zaman tersier. Cekungan ini kaya akan minyak dan gas. Dengan lapangan migas di Cepu, ONWJ, dan East Java Basin, cekungan ini terbagi menjadi dua. Barat, yaitu Sunda dan Arjuna, yang terbentuk oleh pemekaran kerak bumi, dan timur, Kendeng, Madura, Bawean, yang dipengaruhi oleh gaya kompresional membentuk lipatan sesar dorong dan perangkap hidrokarbon. Kita bisa melihat di sebelah kiri ini gambar yang menjelaskan terkait evolusi geologis, struktur cekungan, dan potensi sumber daya alam yang ada di Jawa Timur, dan merupakan wilayah yang penting bagi eksplorasi energi di Indonesia. Cekungan Jawa Barat Laut, Northwest Java Basin. Cekungan Jawa Barat Utara. Northwest Java Basin. Cekungan Jawa Barat Utara bagian dari cekungan belakang busur memiliki akumulasi hidrokarbon besar dengan reservoir vulkanik klastik, karbonat, dan
porcesiliclastic. Cekungan ini sudah matang dengan formasi talang akar di bagian atas dan karbonat miosen, potensinya kecil hingga menengah, terutama dalam pembentukan jati barang dan formasi batu raja. Kita bisa melihat di sebelah kanan itu merupakan kolom stratigrafi dari cekungan Jawa Barat Utara, di mana disusun oleh beberapa litologi batuan seperti batu gamping, batu pasir, konglomerat, dan lain-lainnya. Cekungan Jawa Timur atau East Java Basin. Cekungan Jawa Timur memiliki stratigrafi kompleks dan fasies reservoir beragam dari Eosen non-pasir laut hingga vulkaniklastik Pleistosen. Meskipun telah banyak dieksplorasi, potensi minyak dan gas tetap signifikan terutama di daerah Sindrift Eosen. Fasies laut dalam Nyarong, Kujung Rancak Reefs, dan Pleistosen vulkaniklastik. Cekungan ini menjadi area eksplorasi utama di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa melihat di sebelah kiri merupakan peta dari cekungan Jawa Timur, dan di sebelah kanan itu merupakan kolom stratigrafi dari cekungan Jawa Timur. Cekungan Sunda dan Asri. Cekungan Sunda adalah perpanjangan dari cekungan Jawa Utara, Subbasin Asri, terbentuk pada masa Kenozoikum sebagai backyard deposentrum. Cekungan ini memiliki potensi hidrokarbon signifikan, terutama minyak di reservoir talang akar di bagian utara, subcekungan Asri. Eksplorasi sejak 1980 menunjukkan potensi cadangan minyak yang masih ada. Bagian timur subcekungan Asri jarang dieksplorasi dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Cekungan Kendeng. Cekungan Kendeng di Jawa Tengah terbentuk melalui proses geologi yang melibatkan pergerakan tektonik dan pengendapan sedimen selama jutaan tahun. Proses ini dimulai sejak era Mesozoikum. Ketika daerah ini mengalami penurunan yang membentuk cekungan selama periode tersebut, lapisan sedimen seperti batuan gamping dan pasir terdapatkan di dasar cekungan. Aktivitas tektonik dan erosi juga berperan dalam membentuk struktur geologinya. Cekungan ini kemudian menjadi wilayah yang subur dan strategis penting bagi pertanian. Cekungan Madura. Cekungan Madura terletak di sekitar Pulau Madura, Jawa Timur. Terbentuk akibat proses tektonik yang menyebabkan penurunan lapisan bumi dan pengendapan sedimen. Cekungan ini kaya akan minyak dan gas bumi, mendukung industri energi serta penting untuk pengelolaan air tanah dan pertanian. Namun eksploitasi sumber daya alam di cekungan ini menimbulkan tantangan terhadap kelestarian lingkungan. Kita bisa melihat di sebelah kiri bahwa yang mana terdapat patahan di bawah Pulau Madura dan ada cekungan yang menyimpan minyak dan gas bumi. Ini adalah fisiografi atau sketsa dari cekungan-cekungan yang berada di Jawa Tengah. Dan ini adalah letak cekungan selatan Jawa. Ini adalah sayatan melintang fisiografi dari cekungan dan busur gunung api Jawa Barat. Dan ini adalah cekungan Bogor yang merupakan cekungan yang berada di busur belakang magmatik Oligocene dan Miocene yang ditutupi oleh kuarter dan vulkanis. Kita bisa melihat cekungan depan busur. Fork Arc Basin terbentuk di dekat zona subduksi antara busur luar non-vulkanik dan busur vulkanik di Pulau Jawa. Cekungan ini terbentuk sejak akhir Paleogen, terdiri dari sedimen resen akibat pembakaran lantai samudra pada Oligocene yang kemudian mengalami uplift dan erosi regional. Kita bisa melihat contoh proses terjadinya Fork Arc Basin. Sekian, terima kasih.